Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Anatomi Fisiologi Makhluk Hidup akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 8, yakni tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yakni yang pertama, saya sendiri, Eliza Almiza, NIM 19107100011 sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua, Elia Rosida, NIM 19107100012 sebagai pemateri kedua. Dan yang ketiga, Desya Novita Anggarsari, NIM 19107100013 sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian sistem pernafasan dan struktur organ sistem pernafasan. Sistem pernafasan atau sering disebut dengan sistem respirasi merupakan sistem organ yang digunakan untuk proses pertukaran gas. Nah, sistem pernafasan ini juga dia memiliki peran penting dalam tubuh untuk menunjang keberlangsungan hidup. Sedangkan pernafasan sendiri merupakan proses yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan energi dari hasil metabolisme. Pada pernafasan ada dua macam, yaitu yang pertama pernafasan eksternal dan yang kedua pernafasan internal. Yang pertama pernafasan eksternal. Pernafasan eksternal yaitu proses masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida serta uap air. Nah, pada pernafasan eksternal ini dia melibatkan struktur organ dari sistem pernafasan. Di antaranya yaitu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Selanjutnya, pada pernafasan internal merupakan termasuk juga pernafasan seluler. Mengapa disebut pernafasan seluler? Karena sesuai dengan namanya ya, pernafasan internal berarti dia terjadi di dalam sel, lebih tepatnya di dalam sitoplasma dan mitokondria. Pada pernafasan internal, dia melalui 3 tahap, yaitu yang pertama glikolisis, yang kedua transfer elektron, dan yang ketiga siklus Krebs. Selanjutnya, yakni struktur organ sistem pernafasan. Adapun struktur organ sistem pernafasan diantaranya yakni rongga hidung. Hidung termasuk organ yang terletak pada tulang tengkorak yang tersusun atas tulang rawan, otot, dan kulit. Nah, di dalam hidung dia termasuk jalan masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Nah, pada hidung dia terdapat lubang hidung yang berfungsi untuk keluar masuknya udara, serta rambut-rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara, serta menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup. Yang kedua yakni faring atau anak trakea. Jadi faring merupakan katup pembatas antara saluran pernafasan atau trakea dengan saluran makanan, kerongkongan. Nah, pada faring ini dia akan menutup saluran makanan ketika kita bernafas dan dia akan menutup saluran nafas ketika kita makan. Faring berfungsi untuk membawa udara antara rongga hidung dan laring, dan juga sebagai jalan terusan untuk membawa makanan dari mulut ke kerongkongan, serta menyetarakan tekanan udara dengan telinga tengah melalui tabung pendengaran. Yang ketiga yakni laring atau pangkal tenggorokan. Laring adalah organ penghubung antara faring ke trakea. Jadi di dalam laring ini terdapat pita suara dan juga katup epiglottis yang memisahkan saluran makanan dengan saluran udara.
Faring berfungsi untuk membawa udara dari faring ke trakea dan juga mengandung pita suara untuk menghasilkan suara dalam vokalisasi serta mencegah objek masuknya ke trakea. Selanjutnya yang keempat yakni batang tenggorokan atau trakea. Trakea merupakan batang tenggorokan memanjang mulai dari pangkal rongga mulut sampai rongga dada. Nah, jadi trakea ini menghubungkan antara rongga hidung dan mulut dengan paru-paru. Trakea ini dia berbentuk seperti pipa yang tersusun atas tulang rawan dan terdapat di depan kerongkongan. Trakea berfungsi sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Organ yang kelima yakni bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Bronkus memiliki dua percabangan menuju paru-paru kanan dan menuju paru-paru kiri. Nah, jadi udara setelah melewati bronkus atau percabangan tadi, dia akan diteruskan ke bronkiolus dan akan berakhir di alveolus atau gelembung udara. Bronkus dan bronkiolus ini dia berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Nah, organ yang keenam yakni paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernafasan yang paling vital dan dibungkus oleh lapisan pleura. Paru-paru terletak di rongga dada dan berada di atas diafragma. Bentuk paru-paru hampir mirip seperti spons dan terdiri dari dua bagian, yakni bagian kiri dan bagian kanan. Nah, paru-paru bagian kiri dia memiliki 2 segmen, sedangkan paru-paru bagian kanan dia memiliki 3 segmen. Terima kasih, selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Saya Elia Rosyidah, NIM 12 akan melanjutkan materi tentang mekanisme sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia dimulai dari masuknya udara ke dalam rongga hidung melalui faring, kemudian laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Di dalam alveolus ini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Pada proses masuknya udara ke dalam paru-paru disebut juga inspirasi, sedangkan pada saat keluarnya udara atau karbon dioksida dari paru-paru disebut juga ekspirasi. Sistem pernapasan pada manusia ada 2. Yang pertama, sistem pernapasan dada. Yang kedua, sistem pernapasan perut. Pada sistem pernapasan dada, saat inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, sehingga volume rongga dada membesar dan paru-paru mengembang, serta tekanan dalam rongga dada kecil. Sebaliknya, pada saat ekspirasi, saat udara keluar dari paru-paru, otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk kembali ke semula, volume rongga dada mengecil, paru-paru mengembis, dan tekanan dalam rongga dada menjadi besar. Yang kedua, pernapasan perut. Pada pernapasan perut berkaitan dengan otot diafragma. Saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga bentuknya mendatar, menyebabkan volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan tekanan pada rongga dada menjadi besar. Pada saat ekspirasi atau keluarnya udara dari paru-paru, otot diafragma berelaksasi sehingga otot diafragma kembali ke semula menjadi melengkung,
volume rongga dada mengecil dan paru-paru mengempis, serta tekanan pada rongga dada menjadi besar. Cepat lambatnya frekuensi pernapasan pada manusia dipengaruhi oleh 5 hal. Yang pertama, usia. Semakin bertambahnya usia, maka frekuensi pernapasan pada manusia semakin rendah. Yang kedua, jenis kelamin. Pada laki-laki, frekuensi pernapasan akan lebih tinggi daripada wanita karena laki-laki memiliki volume paru-paru yang lebih besar daripada wanita. Yang ketiga, suhu. Pada saat tubuh demam atau suhunya tinggi, maka frekuensi pernapasan akan lebih tinggi daripada saat tidak demam. Yang keempat, posisi tubuh. Saat berdiri, lebih tinggi frekuensi pernapasannya dibandingkan dengan ketika duduk atau berbaring, karena saat berdiri tubuh memerlukan energi lebih besar untuk keseimbangan tubuh. Yang kelima, aktivitas. Semakin berat aktivitas yang dilakukan, maka semakin tinggi pula frekuensi pernapasan pada manusia. Seperti olahragawan. Olahragawan lebih tinggi frekuensinya dibandingkan orang yang berdiam diri atau santai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Saya Desi Novita Anggaresari, NIM 1910710013 dari kelompok 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme sistem pernapasan pada hewan. Nah, sebelum kita ke materi, apa sih itu sistem pernapasan? Sistem pernapasan adalah proses pemasukan oksigen dari luar ke dalam tubuh sehingga menghasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air. Nah, pada hewan ini ada alat-alat pernapasannya masing-masing. Contohnya ada paru-paru dan juga ada insan. Nah, sebelum itu pernapasan atau respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Pengisapan udara disebut respirasi dan sedangkan menghembuskan udara disebut ekspirasi. Inspirasi terjadi karena tekanan alveoli di bawah tekanan atmosfer. Sedangkan untuk ekspirasi merupakan proses pasif atau tidak kontraksi otot-otot aktif. Pada akhirnya, inspirasi otot-otot respirasi relaks, memberikan elastisitas paru dan rongga dada untuk mengisi volume paru. Nah, berikut sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama ada ikan atau Pisces. Mekanisme pernapasannya yaitu oksigen dari air disaring oleh ragi-ragi pada insan. Setelah itu melalui insan, oksigen akan menuju ke seluruh tubuh, lalu mengikat karbon dioksida di jantung. Kemudian kembali ke insan melepas karbon dioksida. Nah, ikan bernapas dengan insan. Pernapasan ikan berlangsung 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap pemasukan. Pada tahap ini yang pertama yaitu mulut. Kemudian menuju lembaran insan. Disinilah oksigen yang larut dalam air akan diambil oleh darah. Tahap yang kedua yaitu tahap pengeluaran. Mulut yang tertutup dan tutup insan membuka sehingga air dan rongga mulut mengalir keluar melalui insan. Insan adalah organ pernapasan utama pada ikan. Insan berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Tiap lembaran insan terdiri dari sepasang filamen dan tiap filamen mengandung banyak lapisan tipis atau yang disebut lamela.
Yang kedua yaitu ada burung atau aves. Untuk mekanisme pernapasan yang pertama yaitu ada fase sayap diangkat. Nah, untuk oksigen dari luar dihirup melalui lubang hidung menuju ke trakea, melewati siring dan melewati bronkus. Kemudian menuju paru-paru kurang lebih 25% dan menuju kantong udara kurang lebih 75%. Fase sayap diturunkan. Darah di paru-paru mengikat karbon dioksida. Karbon dioksida di paru-paru dibawa ke trakea. Sementara oksigen di kantong udara dibawa ke paru-paru dan karbon dioksida dibawa ke hidung, sehingga karbon dioksida dikeluarkan melalui hidung. Mekanisme pernapasan 2. Saat burung terbang yaitu memiliki dua fase. Yang pertama yaitu fase inspirasi. Nah, untuk fase inspirasi yaitu sayap terangkat, kemudian kantong udara di ketiak mengembang, dan rongga dada membesar. Paru-paru mengembang, kemudian kantong udara di selangkangan terjepit dan udara masuk. Yang kedua yaitu ada fase ekspirasi. Fase ekspirasi yaitu sayap diturunkan, kemudian kantong udara di ketiak terjepit sehingga kantong udara di selangkangan mengembang, paru-paru mengempis sehingga udara keluar. Saat burung beristirahat juga memiliki dua fase, yaitu fase inspirasi dan juga fase ekspirasi. Nah, untuk fase inspirasi yaitu tulang dada bergerak menuju ke tulang-tulang rusuk sehingga rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Nah, udara masuk ke dalam paru-paru. Yang terakhir yaitu ada fase ekspirasi. Nah, fase ekspirasi terjadi ketika tulang dada bergerak menuju ke tulang rusuk bagian atas sehingga rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, dan udara keluar. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 8. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.